Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Programmer Akhir Zaman. Jika di video-video kita sebelumnya itu kita membahas bagaimana cara menjalankan model LLM di komputer kita sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas cara penggunaan LLM itu untuk membuat sebuah aplikasi Android dan iOS. Nah, pernah kebayang nggak teman-teman? Untuk membuat aplikasi Android dan iOS itu semudah kalau kita membuat gorengan. Nah, di seri video ini kita akan membuktikan itu. Bersama saya Setiawan, kita akan menjelajahi teknik vibe coding untuk membuat sebuah aplikasi Al-Quran yang keren dan mudah dibuat. Roadmap pertemuan kita itu di pertemuan satu, itu di video kita kali ini, itu pengantar dalam membuat aplikasi. Terus di pertemuan kedua itu kita akan membuat tampilan beranda di aplikasi Al-Quran kita. Di pertemuan ketiga itu kita menampilkan daftar surat di dalam aplikasi. Terus di pertemuan keempat yaitu halaman membaca surat dan kita menerapkan navigasi pada aplikasi kita. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, pertemuan kita kali ini adalah pengenalan coding, Flutter, dan AI. Apa sih itu coding? Nah, sederhananya, coding itu seperti kita memberikan instruksi atau perintah kepada komputer. Komputer kan nggak ngerti ya bahasa manusia kalau kita ajak ngobrol secara langsung. Nah, jadi kita butuh bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Nah, itulah yang disebut sebagai bahasa pemrograman. Dengan coding, kita bisa membuat website, aplikasi, game, dan banyak hal keren yang lainnya. Nah, di pertemuan kita atau di video kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang cukup mudah, yaitu Flutter, menggunakan bahasa pemrograman Dart. Selanjutnya, apa itu Flutter? Nah, Flutter ini adalah framework atau semacam kumpulan alat ya yang dikembangkan oleh Google. Dengan Flutter, kita bisa membuat aplikasi untuk Android dan iOS itu sekaligus hanya dengan sekali tulis. Nggak perlu kita membuat di Android dan iOS secara terpisah. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke istilah selanjutnya yaitu vibe coding. Apa sih itu vibe coding? Nah, dari definisi, vibe coding itu adalah pendekatan baru dalam membuat software, yaitu dengan mengandalkan kecerdasan buatan atau AI. Cara kerjanya, yaitu kita sebagai manusia itu cukup mendeskripsikan masalah atau apa yang ingin kita buat dalam beberapa kalimat yang sering kita sebut sebagai prompt ke model bahasa besar atau LLM atau yang sering kita pakai itu ChatGPT umumnya. Nah, si AI ini akan menghasilkan kode berdasarkan prompt kita. Jadi programmer ini bergeser dari yang sebelumnya nulis kode secara manual, sekarang lebih ke arah mengarahkan atau memerintahkan dan menguji kode dari si AI ini. Nah, para pendukung vibe coding itu mengklaim bahwa cara ini memungkinkan programmer itu bisa menghasilkan kode tanpa perlu pelatihan dan keahlian mendalam. Jadi seorang pemula sekalipun itu bisa membuat program secara baik dan
bagus. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Andrej Karpathy itu pada Februari tahun 2025 dan sudah masuk ke dalam kampus Merriam-Webster sebagai kata yang sedang tren. Nah, keren ya. Intinya kita cuma curhat ke AI apa yang kita mau, terus AI yang akan membuatkan kodenya. Untuk memulai coding, kita butuh beberapa alat. Ada yang bisa offline dan juga online. Untuk offline, berarti kita harus menginstalnya di komputer kita terlebih dahulu. Sedangkan yang online bisa langsung kita pakai. Nah, kelebihan yang online itu kita bisa memakainya bahkan di komputer kentang kita atau komputer kentang teman-teman nih. Nah, untuk yang offline itu harus komputernya cukup mumpuni ya. Nah, di sini kita harus menginstal Flutter SDK, terus Android Studio, Xcode untuk iOS dan VS Code. Sedangkan kalau online kita langsung saja pakai saja. Oke, teori dasarnya kita sudah dapat ya. Sekarang saatnya kita melakukan praktek. Nah, kita akan coba membuat aplikasi pertama kita. Nah, pertama-tama kita buka ChatGPT. Nah, ini adalah salah satu AI yang bisa kita ajak ngobrol mirip kayak manusia gitu. Lalu kita akan berikan prompt atau perintah. Kita langsung praktek saja. Kita tuliskan promptnya. Buatkan kode Flutter untuk menampilkan teks halo dunia di tengah layar. Langsung kita enter. Nah, lalu selanjutnya ini ChatGPT akan memberikan kode Flutter-nya yang sudah lengkap ya. Nah, tugas kita adalah menyalin hasilnya itu ke file main.dart di proyek Flutter kita. Lalu kita jalankan. Nah, oke. Untuk menjalankan aplikasinya, kita bisa membuka Firebase Studio-nya dengan link firebase.studio. Oke, langsung kita buat proyek Flutter. Halo dunia. Kita tunggu. Ya, sudah muncul nih untuk Firebase Studio-nya. Lalu kita kopikan ini ke Firebase Studio di main Dart. Kita hapus saja yang bawaan. Kita copy dan paste di sini. Lalu kita jalankan. Tinggal diklik run. Nah, udah selesai ini aplikasi kita. Kita tunggu previewnya. Nah, ini aplikasi kita sudah jadi ya. Halo dunia. Oke, sedikit penjelasan mengenai isi dari coding yang kita buat. Nah, ini seperti ini. Yaitu run my app ini di main. Ini entry point ya. Yaitu function yang akan dijalankan ketika aplikasi dibuka. Nah, ini menjalankan fungsi ini my app. Nah, di
Di sini ada material app, itu kerangka kerja atau framework UI yang berbasiskan material desain. Nah, ini scaffold, ini struktur desainnya. Di sini ada app bar, ini untuk apa namanya itu, app bar ini untuk yang atas ini, dan ini untuk body ini di sini. Dengan perintah center maka akan di tengah. Dan ini teks halo dunia di sini dengan ukuran font 24. Nah, kita bisa merubah ukuran fontnya misalkan jadi 50. Tinggal kita save saja. Nah, ini akan auto reload seperti ini. Misalkan judul app barnya halo saja. Nah, ini akan berubah. Lalu untuk menjadikan ini sebagai APK itu tinggal kita ketikkan perintah di sini. Flutter build APK. Kita tunggu. Oke, udah selesai nge-build APK-nya. Ini ada di folder ini. Folder build app, terus output Flutter APK, lalu app release. Nah, ini APK kita. Kita bisa download dan bisa kita install di handphone Android kita. Itu dia perkenalan kita dengan coding, Flutter, AI, dan vibe coding. Kita juga bahkan sudah mencoba membuat aplikasi pertama dengan bantuan AI. Seru banget kan materi pertemuan pertama kita kali ini. Ini baru langkah pertama dari perjalanan kita membuat aplikasi Al-Quran. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut dan ikut serta dalam sesi pelatihan live secara online maupun offline bersama saya Justiawan, kami mengundang kalian untuk bergabung di grup Telegram kami. Nah, di sana kalian bisa mendapatkan informasi terbaru seputar jadwal pelatihan, berdiskusi langsung, dan tentunya mempraktikkan ilmu secara bersama-sama. Link untuk bergabungnya ada di layar. Bisa teman-teman scan atau bisa teman-teman buka linknya. Untuk video kelanjutan dari seri ini, yaitu di pertemuan 2, membuat tampilan beranda aplikasi Al-Quran, akan kami upload setelah selesai pelatihan live. Jadi pastikan kalian sudah bergabung di grup Telegram agar tidak ketinggalan informasinya ya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan membangkitkan semangat teman-teman untuk memulai coding. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan pelatihan dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.